Oke, terima kasih masih bersama saya di saluran YouTube dalam acara Free Tutorial Free Learning World Channel. Oke, baik, sesuai dengan judul yang saya tulis di video ini, saya akan membahas mengenai proses tata cara pembuatan sebuah laporan yang baik dengan menggunakan media Office Word. Baik, sebelum saya lebih jauh, saya akan mereview sedikit tentang 7 tahapan yang harus kita lakukan dalam proses pembuatan sebuah laporan yang baik. Jika ada yang masih mengingat video saya sebelumnya, 7 tahapan tersebut adalah: yang pertama, cover; yang kedua, kata pengantar; yang ketiga, daftar isi; keempat, bagian isi; kelima, halaman referensi; keenam, finishing; ketujuh, pencetakan atau printing. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan secara singkat mengenai penjelasan dari 7 tahapan-tahapan tersebut. Oke, kali ini saya akan lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi ke masalah teknis tentang tata cara pembuatan laporan yang baik dengan media software Microsoft Office Word. Oke, langsung saja. Untuk itu saya akan mengambil sebuah studi kasus sederhana saja, simple saja, tapi menurut saya cukup lengkap dan syarat akan ilmu. Oke, anggaplah saya telah menerima sebuah tugas dari sekolah. Anggap saja tugas tersebut adalah membuat clipping tentang budaya yang ada di Indonesia mengenai rumah-rumah adat 33 provinsi. Oke, nantinya dalam video ini, agar lebih fokus dan terstruktur, saya sengaja membuatnya dalam beberapa bagian bab. Yang pertama, video bab pendahuluan. Di sini akan saya kupas dan jelaskan mengenai tips dan trik pengaturan awal pada lembar kerja Office Word. Jadi sebelum kita memulai proses pengetikan, menurut saya atau sesuai dengan pengalaman saya, kita harus mengatur lembar kerja Office Word kita. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan dalam video bab 1, saya akan menjelaskan tips dan trik tata cara membuat halaman cover sebuah laporan. Next, dalam video saya bab 2, saya akan menjelaskan mengenai tips dan trik membuat halaman kata pengantar sebuah laporan. Dalam video bab 3, saya akan menjelaskan tentang tips dan trik membuat halaman daftar isi laporan. Selanjutnya, video bab 4, tips dan trik membuat nomor halaman laporan. Video bab 5, tips dan trik membuat header dan footer laporan. Video bab 6, tips dan trik membuat bingkai atau border kertas laporan. Video bab 7, tips dan trik membuat halaman laporan yang berupa teks. Nanti sekaligus akan saya jelaskan mengenai fasilitas WordArt yang terdapat dalam program Office Word. Kemudian video bab 8, saya akan menjelaskan tips dan trik membuat laporan yang berupa tulisan kuadrat, kubik, atau subscript maksud saya. Video bab 9, saya akan menjelaskan tips dan trik membuat isi laporan yang berupa bullet dan numbering berurutan.
Fasilitas ini berguna apabila laporan kita memiliki sebuah sub-bab, jadi sebuah turunan bab. Nanti kita akan memerlukannya. Oke, lanjut. Nanti juga saya akan membuat video bab 10 mengenai pembuatan isi laporan yang berupa tabel. Pada video bab 11, tips dan trik membuat isi laporan yang berupa gambar-gambar dari internet. Video bab 12, tips dan trik membuat isi laporan yang berupa grafik atau chart. Video bab 13, tips dan trik membuat isi laporan yang berupa gambar-gambar autosave. Misal gambar-gambar persegi, kotak, lingkaran, elips, blok ketupat, tanda anak panah, dan lain-lain. Oke, lanjut. Video 14 saya akan mengajarkan tips dan trik membuat isi laporan yang berupa gambar-gambar clip art. Kemudian dalam video bab 15 saya akan menjelaskan mengenai tips dan trik membuat isi laporan yang berupa teks box. Jadi kita bisa membuat sebuah tulisan di dalam sebuah gambar autosave. Nanti saya akan jelaskan. Oke, lanjut. Video bab 16. Di sini saya akan menjelaskan tips dan trik membuat isi laporan yang berupa notasi simbol-simbol aritmatika atau equation editor. Tidak jarang dalam membuat sebuah laporan, terutama laporan-laporan yang bersifat ilmiah atau sains, yang membutuhkan sebuah rumus-rumus matematika yang cukup rumit. Dalam Microsoft Office Word telah tersedia fasilitas tersebut. Saya akan coba jelaskan. Oke, lanjut. Video bab 17, tips dan trik membuat isi laporan yang berupa notasi simbol-simbol tertentu, beta, sigma, gamma, omega, dan lain-lain. Selanjutnya pada video bab 18, tips dan trik membuat watermark pada laporan atau tulisan air transparan. Selanjutnya pada video bab 19 saya akan menjelaskan tips dan trik merubah warna background laporan. Kemudian pada video bab 20, tips dan trik membuat halaman referensi laporan. Pada video bab 21 saya akan menjelaskan tips dan trik menyimpan laporan dalam hard disk atau flash disk yang benar. Bila perlu sekaligus saya juga mengajarkan bagaimana caranya memberi password pada file laporan kita. Di sini diperlukan apabila laporan-laporan tersebut bersifat rahasia dan hanya kita saja yang bisa membukanya. Oke, lanjut. Video bab 22 saya akan menjelaskan tips dan trik tahap finishing sebelum kita mencetak laporan tersebut. Di sini juga akan saya jelaskan fungsi-fungsi tombol koreksi yang mengenai find dan replace. Lanjut. Video bab 23 saya akan menjelaskan tips dan trik mencetak atau print sebuah laporan. Oke, dalam mencetak atau print laporan terdapat beberapa metode yang harus kita lakukan menyesuaikan dengan kebutuhan laporan kita. Nanti lebih jelasnya saya akan jelaskan. Yang terakhir, video bab 24 saya akan menjelaskan tips dan trik rahasia-rahasia lainnya yang ada dalam Office Word, karena sebenarnya masih banyak lagi tips dan trik yang terdapat dalam program Office Word. Nanti satu persatu semuanya akan saya jelaskan one by one. Oke, baik. Sebelumnya saya minta maaf apabila nantinya ada kesalahan baik berupa teks, pengucapan atau pelafalan kalimat tertentu yang mungkin kurang berkenan di hati Anda. Saya harapkan video ini dapat bermanfaat, dapat diaplikasikan dan dipergunakan dalam tujuan yang semestinya. Oke, terima kasih. See you. Ciao.